Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham besar ini tumbuh berlipat ganda. Dulu labanya hanya miliaran, dan sekarang puluhan triliun sejak tahun 2020 dan lain sebagainya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan melakukan nostalgia dalam waktu beberapa belasan atau puluhan tahun yang lalu. Kita akan melihat kinerja keuangan perusahaan-perusahaan besar di waktu-waktu awal tahun 2000-an. Nah, seperti apa? Yang pertama, saham BBCA untuk laporan keuangan tahun 2000. Nah, data ini dalam ribuan rupiah. Apakah kamu pernah membayangkan di tahun 2000 laba BBCA hanya 713 miliar rupiah dan mereka hanya punya saldo ekuitas sebanyak 7 triliun rupiah. Apabila kita membandingkan dengan data di tahun 2023 ini, maka angkanya sudah naik signifikan dengan ekuitas sebanyak 242. Dari 7 triliun naik menjadi 242 triliun. Dan labanya dari 713 miliar rupiah kini naik menjadi 48,6 triliun rupiah. Nah, jika kamu berada di tahun 2000, apakah kamu pernah membayangkan laba BBCA bisa naik bahkan mencapai angka 48 triliun rupiah dalam 24 tahun ke depan? Begitu juga dengan ekuitasnya dari hanya 7 triliun kini sudah menjadi 242 triliun rupiah. Kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, dalam 4 tahun terakhir juga BBCA berhasil mencatat kenaikan laba secara konsisten dari tahun ke tahun. Ini merupakan salah satu kelebihan Bank BCA di mana labanya bisa dikatakan konsisten bertumbuh setiap tahunnya. Oke, untuk saham kedua BBNI dengan laporan keuangan tahun 2001 dan disajikan dalam miliaran rupiah. Jika teman-teman lihat di sini, laba BBNI di tahun 2021 adalah 1,7 triliun rupiah. Nah, menariknya, angka ini jauh lebih besar dibandingkan laba BBCA di tahun 2000 dengan angka 713 miliar. Nah, mungkin teman-teman mengatakan seperti ini, kan ada beda selisih 1 tahun. Tapi, tahukah kamu bahwa hanya dalam 1 tahun, apakah terjadi lonjakan kinerja laba yang sangat signifikan? Apakah hal ini bisa dikatakan bahwa dulunya BBNI ini memiliki kinerja yang bisa dikatakan setara dengan BBCA, yaitu pada awal tahun 2000-an. Nah, untuk ekuitasnya sendiri hanya 6,7 triliun rupiah saja. Jika dibandingkan dengan BBCA dengan angka 7 triliun, kita bisa katakan bahwa BBNI memang memiliki ekuitas yang lebih rendah dibandingkan BBCA. Tapi bagaimana kita bandingkan dengan BBNI di tahun 2023? Nah, BBNI memiliki ekuitas sebanyak 142 triliun. Kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan data tahun 2001. Ini merupakan salah satu hal yang menarik juga. Selain BBCA, BBNI juga mampu menghasilkan kinerja yang bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, menariknya juga untuk labanya dalam 4 tahun terakhir konsisten mencetak kenaikan setiap tahunnya, bahkan menjadi yang tertinggi di tahun 2023 ini. Saham ketiga BMRI. Masih terkait saham perbankan, BMRI mencetak laba sebanyak 4,5 triliun di tahun 2003 dan memiliki ekuitas 20,3 triliun di tahun 2003 juga. Nah, untuk laba dan ekuitasnya bisa dikatakan lebih tinggi karena BMRI ini yang saya dapatkan laporan keuangannya adalah tahun 2003, jauh di atas BCA dan BNI. Jika kita bandingkan dengan data saat ini ekuitasnya 243 triliun. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2003, tentu angka di tahun 2023 ini jauh lebih besar. Begitu juga dengan labanya. Apakah kamu pernah menyangka BMRI yang dulu labanya hanya 4,5 triliun, kini labanya sudah 39 triliun. Bahkan pada laporan keuangan full year tahun 2023 menyentuh angka di atas 50 triliun rupiah. Untuk aspek perkembangan labanya dalam 4 tahun terakhir juga, laba BMRI konsisten bertumbuh. Saham keempat masih Big Banks, yaitu BBRI di tahun 2008. Di tahun 2008, ekuitas BBRI hanya 22,3 triliun rupiah saja, dan net income-nya hanya 5,9 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan data saat ini, net income-nya 43,9 triliun rupiah. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Begitu juga dengan ekuitasnya dari 22,3 naik menjadi 306 triliun rupiah. Kenaikan yang sangat luar biasa.
Ini merupakan salah satu hal yang menarik karena saham-saham perbankan seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI semuanya menghasilkan kinerja yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Memang tidak ada jaminan di masa depan mereka terus bertumbuh seperti yang kita lihat saat ini. Tapi setidaknya data di masa lalu ini dalam beberapa waktu yang berlalu membuktikan bahwa 4 perusahaan ini memiliki kinerja yang konsisten tumbuh, dan itu berarti mereka juga berpotensi untuk terus tumbuh di masa mendatang. Mungkin kita berpikir, angka net income 40-an triliun, 50-an triliun saat ini sudah sangat besar. Apakah mungkin mereka mencetak kenaikan laba 100%? Nah, jika teman-teman berpikir seperti itu, saya balik bertanya. Apakah di tahun 2000, di tahun 2001, 2002, mereka juga pernah berpikir bahwa 4 saham ini akan menghasilkan kenaikan laba yang sangat signifikan bahkan di atas 100%? Tentu saja tidak, bukan? Sama halnya dengan kita saat ini. Nah, saham berikutnya adalah HMSP. Mungkin beberapa tahun ini HMSP ini dan Gudang Garam memiliki sentimen negatif yang membuat laporan keuangannya mengalami penurunan. Tapi tahukah kamu di tahun 2007 ekuitas HMSP hanya 8 triliun dan labanya hanya 3,6 triliun. Jika kita bandingkan dengan data saat ini, ekuitasnya berjumlah 28 triliun. Terjadi kenaikan sekitar 20 triliun. Sedangkan labanya dari 3,6 naik menjadi 6,2. Itu artinya terjadi kenaikan kinerja baik itu ekuitas maupun laba yang cukup signifikan. Meskipun tidak seluar biasa 4 saham bank sebelumnya. Untuk kinerja keuangan dari aspek labanya juga terjadi kenaikan laba di tahun 2023 bahkan lebih baik dibandingkan 2021 dan 2022, tapi belum sebaik tahun 2020. Saham berikutnya ASII dengan data keuangan tahun 2010. Tahukah kamu bahwa ekuitas saham ASI di tahun 2010 hanya 49,3 triliun dan kini sudah naik menjadi 190 triliun rupiah. Sedangkan untuk net income-nya dulunya hanya 14,3 triliun dan kini di tahun 2023 sudah menjadi 25,6 triliun. Terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Apakah kamu pernah berpikir akan terjadi kenaikan seperti ini? Nah, untuk kinerja keuangan dari aspek labanya secara historikal dalam 4 tahun, ASI juga mencetak kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Saham terakhir adalah TLKM dengan data tahun 2012. Ekuitas saham ini di tahun 2012 adalah 51,5 triliun dan labanya 12,8 triliun. Jika dibandingkan dengan saat video ini dibuat, ekuitasnya 130 triliun. Tentu saja terjadi kenaikan yang luar biasa, bahkan di atas 100%. Untuk labanya dari 12,8 triliun naik menjadi 19,5 triliun. Meskipun kenaikannya tidak sefantastis saham-saham sebelumnya, tapi Telkom juga menghasilkan kinerja yang terus bertumbuh. Untuk kinerja laba dalam 4 tahun terakhir, memang kita bisa lihat di sini pernah terjadi penurunan di tahun 2022. Tapi di tahun 2023, kinerja laba Telkom juga mengalami kebangkitan yang mana menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Nah, dari 8 saham yang kita bahas ini, kamu tentu sudah memiliki persepsi bagaimana kinerja saham itu atau kinerja keuangan saham itu mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang. Memang kita tidak bisa melihat saat ini. Mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu tidak terlalu kelihatan. Tapi bagaimana jika ditarik lebih jauh, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tentu saja jika mereka menghasilkan laba yang terus meningkat, secara tidak langsung dividen yang mereka bagikan akan semakin besar. Otomatis untuk saham-saham yang konsisten membagi dividen dengan dividen payout ratio yang stabil akan berpotensi membagi dividen yang lebih besar di masa depan. Apabila kamu membeli dengan harga saat ini yang lebih murah, otomatis kamu berpotensi memperoleh dividen yang lebih besar. Tapi ingat, itu hanya proyeksi saja. Bisa benar, bisa juga salah. Nah, tidak semua saham kinerja keuangannya bisa tumbuh dengan signifikan dalam jangka panjang. Tapi apabila kamu memperoleh saham seperti itu, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk di-hold dalam jangka panjang. Bahkan bisa saja saham tersebut menjadi solusi agar kamu bisa memperoleh penghasilan rutin yang dapat membiayai biaya hidupmu. Apabila kamu tertarik mempelajari konsep ini lebih jauh, silahkan baca ebook Stock for Living ini. Info pembelian chat saja di nomor WA di akhir video. Dan untuk detail ebooknya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Nah, sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.